Dia akan menyaksikan bagaimana sebelum dia bertobat, bagaimana dia dibesarkan dalam lingkungan yang demikian, kemudian bagaimana dia bertobat, dan bagaimana setelah bertobat. Bahkan apa itu strategi daripada para setan atau iblis untuk menghancurkan kita. Kita berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Dulu saya sebelum Kristen, saya latar belakangnya Konghucu. Halo Tante, mamanya Yules di belakang. Kebetulan sama-sama dari GC Manado, dan saya di GC Manado melayani juga. Nomor covenant saya 057 Kalvari 98. Saya ke Jakarta sebenarnya jujur nyari gereja GC, tapi saya nyampainya di Priuk tanya sama tante saya, gereja GC di mana? Tantenya justru nanya, emangnya ada gereja dokter-dokter ya di Jakarta? Karena namanya gereja GC. Tapi saya akan lanjutkan bahwa saya akan memperkenalkan nama saya. Dulu saya sebelum bertobat saya Konghucu, dan saya mempunyai nama masih nama Tionghoa. Tapi setelah bertobat saya pakai nama Roni Kansil, tapi saya di Manado terkenal dengan nama Mongol. Dan saya akan menyaksikan tentang kasih karunia Tuhan kepada saya, bagaimana saya diubahkan Tuhan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dan ini berlaku dalam kehidupan saya. Sama seperti tadi Bapak jelaskan tentang dedikasi anak, saya pernah terlibat dalam satu sekte sesat yang pernah heboh tahun 97, 98, 99 sampai 2000 dan bahkan sampai sekarang. Dan saya tetap dilayani di GC Manado. Saya pernah terlibat dalam satu sekte sesat yang namanya Satanic of Church, yang atau hebohnya gereja setan. Nah, saya terlibat sini sangat lama, dan saya terlibatnya sudah dari kecil karena mama saya pernah mendedikasikan saya pada satu sekte sesat yang namanya Children of God. Sedangkan Children of God adalah satu bagian dari gereja setan. Nah, saya didedikasikan kepada mereka waktu mama saya lagi hamil. Karena alasan mama saya waktu itu kebingungan. Soalnya saya adalah anak, dan saya perkenalkan bahwa saya adalah anak ke-19 dari 26 orang anak, dan saya adalah anak pertama laki-laki, dan saya adalah generasi ke-42 dari Kaisar Qing, dari Raja-Raja Mongolia. Nah, saya terkenal dengan nama Mongol karena papa saya adalah orang Mongolia asli, dan mama saya adalah istri ketiga statusnya. Dan kami berkakak adik 22 perempuan dan 4 orang laki-laki, dan saya laki-laki pertama. Nah, waktu mama saya hamil, sebenarnya waktu itu terjadi karena orang pribumi Manado tidak menyetujui seorang dari warga pribumi kawin dengan orang Tionghoa. Karena orang Tionghoa, menurut orang pribumi, orang Tionghoa selalu nyari cian. Apa ini benar atau tidak saya juga belum bisa buktikan. Waktu itu mama saya kebingungan istilahnya, karena dari 2 blok yang berbeda di mama saya dijadikan kayak kambing guling, ditarik ke sana, ditarik ke sini, dibawa ke kampung mama, dibawa lagi ke Manado. Akhirnya mama saya netral ikut ke Manado dan ikut sekte tersebut. Waktu hamil mama saya bernasar, jika saya besar saya akan diserahkan kepada mereka, dan saya memang diserahkan. Waktu tahun 89 saya langsung ikut ritual selama 3 kali, dan saya langsung menjadi prajurit utama tergabung dalam anggota elit tim, dan kami adalah 7 jenderal utama dalam satanisme untuk basis Asia, dan saya adalah orang pertama dari Asia yang untuk menguasai satanisme. Ini saya mengalami hal tersebut, dan apa yang telah kami lakukan dalam satanisme saya akan jelaskan bahwa satanisme ibadahnya seperti orang Kristen tapi yang aliran Pentakosta karismatik. Nah, ini setiap kami ritual, namanya ritual, kami akan lakukan satu ibadah yang namanya praise and worship. Praise and worship sama dengan ibadah Kristen Pentakosta, semuanya fokus memuji dan menyembah. Tapi yang jadi masalah di satanisme, menyembahnya bukan menyembah kepada Yesus tetapi kepada Lucifer, dengan memakai lagu-lagu dunia yang sekuler, yang heavy metal, yang kadang-kadang dan sering anak muda suka. Contoh seperti lagunya Sympathy for the Devil dari Guns N' Roses, and lagu Frozen dari Madonna, and Scream dari si Janet Jackson dan Michael Jackson. Lagu-lagu tersebut kami pakai setiap kali ritual. Dan apabila lagu tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu adalah lagu tentang penghujatan terhadap Kristus. Nah, kami masuk dalam praise and worship tersebut. Jujur, dalam setiap praise and worship, anak-anak bukan hanya tepuk tangan. Jujur, anak-anak satanisme setiap kali praise and worship pasti ada loncat-loncat dan histeris. Nah, ini di Manado diterapkan bahwa setiap kali praise and worship harus loncat-loncat dan tepuk tangan. Nah, ini karena saya di Manado di GC, jujur saya sampai kaget waktu pertama kali ke tempatnya Pak Handoyo di Kebun Jeruk. Saya kaget, kok IFGS GC.
Gisi ya, oh haleluya, saya ketemu Gisi ternyata di Jakarta. Nah puji Tuhan, saya akan jelaskan tentang setelah kami lakukan praise and worship, kami lakukan satu sesi yang namanya pembacaan firman. Tapi yang kalau Kristen pembacaan Holy Bible atau Alkitab, tapi kalau dalam satanisme namanya Satanic Bible. Setiap kali ritual kami harus bacakan amandemen pertama tentang prinsip Mesias. Di satanisme yang jadi Mesias adalah Lucifer. Dan ini harus diterapkan dan harus diketahui setiap anggota bahwa yang Mesias bukan Yesus. Alasan pertama, karena Yesus mama dan papanya orang bumi. Maria dan Yusuf berasal dari bumi, dan Yesus sendiri pun lahir di bumi, dan lebih terhina lagi Yesus lahir di kandang binatang. Sedangkan untuk jadi Mesias setidaknya dia harus lahir di istana. Nah waktu itu dia katakan bahwa yang jadi Mesias adalah Lucifer, karena Lucifer diutus dari surga ke bumi. Setelah saya bertobat, saya baca Alkitab, back to the Bible, di kitab Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel, ternyata Lucifer bukan diutus, tapi dibuang. Kalau di Meruya ada yang nanya, Kak Mongol, kenapa kok Lucifer dibuang ke bumi? Tuhan gak adil. Saya langsung jawab, gak mungkin Tuhan buang ke Pluto, karena di Pluto gak ada orangnya, yang ada hanya bumi. Nah setelah kami masuk dalam sesi pembacaan firman, kami langsung masuk dalam satu sesi yang sangat penting, yang seperti orang Kristen juga adalah perjamuan kudus. Yang membedakan hanya di Kristen minum anggur dan makan roti, tapi di satanisme adalah minum darah bayi dan makan organ tubuh bayi. Saya jelaskan, ini harus saya jelaskan karena jangan sampai membingungkan jemaat. Karena dulu waktu kesaksian teman saya Rina dan Laura, banyak kan orang telepon karena jangan-jangan anak saya di rumah sakit akan dirampok oleh satanisme. Jujur tidak, yang jadi patokan dan jadi tolak ukur yang akan diminum bukan bayi yang telah lahir, tapi bayi hasil aborsi. Dan Manado terkenal sebagai pusat aborsi di seluruh Indonesia terbesar. Nah ini bayi-bayi tersebut, dan biasanya orang belum pernah menggugurkan kandungan usia kandungan 1 bulan atau 2 bulan. Pasti dia 3 atau 4 bulan, sedangkan jika kandungan tersebut 3 atau 4 bulan dia udah terbentuk. Nah ini yang dimakan sambil kami dengar praise and worship-nya yang pakai lagu Imagine punya John Lennon. Nah ini dalam bentuk instrumentalia, dan setelah kami selesai perjamuan kudus, kami masuk satu sesi yang terakhir yang sangat penting, namanya santap kasih bersama. Di gereja santap kasih adalah makan-makan, tapi kalau di satanisme adalah melakukan hubungan seks bebas di antara sesama yang hadir. Ini tiada yang melarang, terserah cewek mau cari cowok atau cowok cari cowok atau cewek cari cewek. Ini terserah Anda, tidak ada yang melarang. Tapi sebelum masuk ke santap kasih, kami ada satu poin yang namanya perjanjian darah. Ini perjanjian darah ini maksudnya setiap kali, kan kalau di gereja justru kalau di Manado ya, di Gisi kan biasanya kalau Pastor Abraham ngomong, siapa yang baru pertama kali hadir, kami undang bangkit berdiri, di kiri kanan berikan salam, ini di Gisi Manado. Kalau di satanisme lain, di satanisme siapa yang baru pertama kali hadir, dia akan disuruh pindah ke tempat yang sendiri, yang satu tapi dalam satu ruangan, mungkin di arah ke pojok. Setelah sampai di pojok, biasanya saya yang ambil pimpinan, karena saya pimpinan, saya akan perintahkan bahwa setiap yang baru pertama kali hadir, dia harus mengeluarkan darah dari organ tubuhnya. Apa dia dari hidung, dari mana kek, sampai dari jempol kaki, terserah, yang penting dari tubuh. Nah setelah darah tersebut terkumpul, ini akan dicampur dengan darah bayi, dan juga ada beberapa binatang tertentu yang sebenarnya jijik. Ini akan dibacain mantra. Setelah selesai baca mantra, diharuskan minum. Ini juga berlaku pada prinsip orang Tionghoa untuk menjadikan kakak beradik saudara, biasanya ada perjanjian darah. Nah, ini perjanjian darah tersebut sangat dilakukan, dan kenapa justru apabila sudah melakukan perjanjian darah, orang tersebut nggak bisa keluar dari aliran satanisme. Nah setelah kami selesai dalam perjanjian darah tersebut, langsung masuk ke santap kasih. Setelah santap kasih lagi berlangsung, ini VVIP termasuk 7 jenderal utama harus meeting. Kami punya meeting ini mengevaluasi apa yang telah kami kerjakan selama seminggu. Kami harus evaluasi mana yang sukses, mana yang tidak. Nah kami mempunyai tugas-tugas tertentu, ini nyusup ke gereja. Ini nyusupnya nanti tergantung gerejanya, jujur tergantung gereja. Apabila dia gereja Protestan Katolik Roma, kami nyusup mulai dari ibadah pertama sampai ibadah selesai. Tapi apabila kami nyusup di area gereja yang aliran Pantekosta Karismatik, kami nyusup hanya di area seputaran firman Tuhan. Karena untuk masuk dalam satu sesi di Pantekosta ada terkenal
satu sesi yang namanya praise and worship, anak satanisme tidak bisa dengar praise and worship. Nah jujur, ini satanisme kerjanya nyusup-nyusup. Nah ini juga ada contoh satu teman saya namanya Mario, tanggal 14 Februari tahun 2000 dia nyusup ke Gisi. Waktu dia nyusup ke Gisi, mulai praise and worship, Mario langsung kelabakan dan langsung muntah darah dan langsung dilayani di tempat tersebut. Langsung dibawa cover Pastor Abraham, Pak Yusak Kere, papanya Ana, itu banyak, Pak John Kilis, mereka langsung cover karena kebetulan dia mau menyusup, dia nggak tahu gereja ini dipikirnya Protestan karena memang kerjanya satanisme nyusup. Nah dia nyusup di waktu firman Tuhan dengan cara apabila jujur waktu firman Tuhan dibentangkan fokus manusia sebenarnya ke arah firman, tapi waktu masuk sesi khotbah apabila tidak ada pendoa syafaat bisa dikuasai lingkungan waktu firman tersebut. Ini bisa dilihat waktu sesi khotbah, banyakkan yang gereja, kalau gereja Protestan atau Katolik, 100% yang dalam gereja, 70% pasti tidur. 30% ngerumpi, 20% ngerumpi, yang lain nggak tahu pada kemana, lain udah, pasti yang 5% mungkin ada yang dengar, tapi kebanyakan 70% pasti tidur. Ini kenapa? Karena memang satanisme dia akan lakukan dalam alam spiritual, di alam roh, dia tawan pikiran orang. Nah selain kami menyusup dalam area firman Tuhan, kami juga ada nyusup kalau dalam KKR ini, selain kami ke gereja, ke persekutuan, kami juga ada nyusup-nyusup di KKR. Di KKR ini kami nyusup pada area altar call. Nah waktu altar call saya hafal sekali apa yang sering hamba Tuhan katakan bahwa siapa yang belum terima Yesus secara pribadi, kami undang maju ke depan, taruh tangan kananmu di dada, tangan kirimu angkat ke atas. Ini kan kalau di altar call. Nah waktu di altar call, anak satanisme juga ikut-ikutan altar call. Bahkan kalau perlu, bahkan sering, kadang-kadang juga taruh tangan kiri di dada, angkat tangan. Karena untuk berdoa orang yang di altar call itu lama, karena hamba Tuhan nunggu, masih ada nggak yang mau datang. Nah ini anak satanisme sebenarnya dia udah mulai baca mantra, dia udah mulai baca mantra. Mantra tersebut biasanya yang bisa tahu adalah pendoa syafaat. Kalau pendoa syafaat peka, dia akan lihat sepertinya ada satu cahaya yang terfokus, dia akan berbentuk jadi bulat. Dan waktu bulatan tersebut utuh, dia akan pecah. Yang pecahan ini akan kena ke orang-orang yang di altar call, orang-orang tersebut akan rebah, tumbang. Nah yang jadi masalah kadang-kadang hamba Tuhan tidak peka bahwa orang tersebut tumbang dalam satanisme. Hamba Tuhan sering menyangka itu tumbang dalam roh. Nah waktu tumbang dalam roh, hamba Tuhan sering tidak pernah melayani karena dipikir itu udah Roh Kudus yang bekerja.